Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu, kelompok 5 akan memberikan sosialisasi tentang hipertensi. Adapun sosialisasi tentang hipertensi ini adalah pemenuhan untuk mata kuliah KMB 1. Sebelum kami memberikan penyuluhan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Bu Mai Ratnasari, Bu Nur Aini, Ariska Budi Hernowo, Bu Yeni Elvia, Bapak Yulianto, Ibu Ernisa Juniari Putri, Ibu Fani Afriansah, Bapak Catur Yulianto, Bapak Hendarto, Ibu Francisca Janu, dan Bapak Firmansah. Kami berharap nanti apa yang menjadi bahan materi kami ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu referensi untuk mengenal hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan darah di arteri yang bersifat sistemik dan berlangsung terus-menerus untuk jangka waktu yang lama yang disertai peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu untuk tekanan sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang. Tekanan darah dibagi menjadi sistolik dan tekanan diastolik. Untuk tekanan sistolik dan tekanan jantung saat memompa darah ke tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berrelaksasi sebelum kembali memompakan darah. Ciri dan gejala hipertensi yaitu yang pertama nyeri kepala. Nyeri kepala biasanya terasa cekot-cekot, nyeri di daerah tekuk leher belakang, terasa tegang, dan nyeri bahu. Yang kedua, pandangan kabur. Pandangan kabur ini disebabkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah di daerah mata. Yang ketiga, telinga berdengung. Telinga berdengung ini disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi sehingga menyebabkan tekanan pada daerah telinga. Yang keempat, mudah lelah. Yang kelima, merasa cemas. Yang keenam, nyeri dada. Nyeri dada bisa disebabkan oleh komplikasi lanjut dari hipertensi. Yang keenam, sulit tidur. Sulit tidur biasanya disebabkan oleh nyeri dari tekanan darah tinggi tersebut sehingga menyebabkan penderita hipertensi sulit tidur. Yang keenam, dada berdebar-debar. Penyebab hipertensi secara umum adalah meningkatnya volume darah dan saluran darah menyempit. Oleh karena itu, jantung harus memompa lebih keras untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke setiap sel di dalam tubuh. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipertensi esensial atau primer, yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi esensial ditandai dengan meningkatnya tekanan darah tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Meski demikian, jenis hipertensi ini merupakan penyakit yang paling banyak terjadi. Sekitar 90% kasus tekanan darah tinggi pada orang dewasa merupakan hipertensi esensial. Meski hipertensi esensial belum diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi terdapat beberapa kombinasi faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita penyakit hipertensi. Yang pertama yaitu faktor riwayat hipertensi pada keluarga. Orang yang memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi dapat rentan mengalami kondisi serupa. Selain itu, hipertensi cenderung lebih umum terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Yang kedua adalah faktor berat badan yang berlebih. Kondisi berat badan yang berlebih atau obesitas bisa membuat kinerja jantung menjadi lebih berat. Hal ini dapat meningkatkan resiko 2-6 kali lipat terjadinya hipertensi.
Selain itu, orang yang jarang berolahraga pun bisa rentan mengalami obesitas. Oleh karena itu, selain menjaga berat badan, kita juga perlu rutin untuk berolahraga. Faktor yang ketiga, usia 40 tahun ke atas. Hipertensi esensial sebenarnya bisa terjadi di segala usia, tetapi kondisi ini lebih umum dialami oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah biasanya menjadi lebih kaku karena proses penuaan, sehingga sering kali memicu peningkatan tekanan darah. Faktor yang keempat adalah konsumsi garam berlebih. Terlalu banyak mengkonsumsi garam atau makanan dengan tinggi garam juga bisa memicu hipertensi. Kadar garam tinggi dapat meningkatkan jumlah air yang terkandung di dalam tubuh, sehingga volume cairan dalam darah turut bertambah, yang kemudian akan meningkatkan tekanan darah. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti coarctation aorta, yaitu penyempitan aorta kongenital yang mungkin terjadi pada beberapa tingkat, atau aorta abdominal. Penyempitan ini menghambat aliran darah melalui lengkung aorta dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas area konstruksi. Yang kedua, gangguan endokrin, yaitu disfungsi medula atau adrenal atau korteks adrenal yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Selanjutnya ada penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen, oral kontrasepsi yang berisi estrogen yang dapat menyebabkan hipertensi melalui mekanisme renin-aldosteron. Dengan penghentian oral kontrasepsi, tekanan darah akan kembali menjadi normal, begitupun sebaliknya. Kemudian ada stres yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder, ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Pencegahan hipertensi primer yaitu upaya peningkatan promosi dan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Faktor genetik dan keturunan juga dianggap besar pengaruhnya dalam menyebabkan hipertensi primer. Adapun penyebab lain disebut yang pertama, istirahat dan tidur. Kurang tidur menyebabkan tekanan darah tinggi karena proses metabolisme tubuh dan kontrol stres di dalam tubuh dapat terganggu. Ada sumber yang mengatakan semakin singkat waktu tidur, risiko tekanan darah tinggi juga semakin besar. Yang kedua, bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk makan buah dan sayur. Karena makan buah dan sayur yang cukup mengandung kalsium dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Contoh buah dan sayur yang mengandung kalium: mentimun, sayuran hijau, buah beri, buah bit, wortel, dan melon. 3. Dan kurangi makan makanan yang berlemak tinggi. Karena sering mengkonsumsi makanan yang berlemak seperti olahan susu sapi, kulit ayam, daging merah, dan jeroan mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang bisa menyebabkan gagal jantung dan stroke. Pencegahan sekunder hipertensi yaitu menjalani gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik dapat mencegah dan menstop terjadinya hipertensi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang gaya hidup yang baik. Yang pertama adalah gizi yang seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Gula dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah kapiler di dalam ginjal dan merusak kemampuan tekanan darah di dalam ginjal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian membatasi garam.
Garam jika berlebih di dalam badan, maka akan mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh yang mengakibatkan pembuluh darah arteri menjadi mengecil dan jantung akhirnya bekerja keras untuk memompa darah. Kemudian membatasi lemak. Lemak dapat menimbulkan plak di dalam pembuluh darah vena maupun arteri dan mengakibatkan sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Lingkar pinggang ideal pada pria adalah 90 cm, sedangkan pada wanita adalah 80 cm. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang aktif dan rajin berolahraga. Olahraga yang teratur dapat meredakan stres dan dapat membuat jantung menjadi lebih kuat. Yang keempat, stop merokok. Racun daripada rokok dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit karena timbunan plak-plak dari racun rokok. Kemudian yang terakhir, hindari alkohol. Alkohol dapat mempersempit pembuluh darah dan dapat merusak pembuluh darah serta organ-organ dalam tubuh. Untuk pencegahan hipertensi yang terakhir ialah pencegahan hipertensi secara tersier. Yang dimaksud di sini ialah kita dapat memeriksakan status kesehatan kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, khususnya terkait tekanan darah. Nah, apabila dari hasil pengecekan tekanan darah tersebut memang ternyata kondisi kita mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka dari dokter puskesmas tersebut akan melakukan peresepan untuk obat hipertensi yang dapat diminum secara rutin dan teratur. Nah, untuk menjaga status kesehatan agar tetap stabil, diharapkan kita juga dapat melakukan olahraga secara teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita supaya dapat menjaga ketahanan tubuh kita supaya lebih sehat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait penyuluhan kesehatan tentang sistem kardiovaskuler, khususnya tentang hipertensi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.